Ramalan Joyoboyo Notonegoro, siapakah pemimpin Indonesia setelah Jokowi? Indonesia dihebohkan dengan ramalan tentang Satrio Piningit yang akan memimpin Indonesia. Dalam ramalan itu, Indonesia akan memperoleh kemakmuran atau puncak kejayaan setelah dipimpin dengan inisial nama Notonegoro. Orang-orang yang akan memimpin dengan inisial tersebut digambarkan sebagai Satrio Piningit. Sosok yang meramalkan keadaan Indonesia adalah Joyoboyo dengan banyak ramalan yang terbukti. Joyoboyo adalah seorang raja dari kerajaan Kediri yang bergelar lengkap Sri Maharaja Sang Mapanji Joyoboyo, Sri Waimesmoro Madhusudono Awatoronindito Sutrisingho Parokromo Utunggadewo. Selain raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang pujangga yang karya-karyanya itu bernuansa filosofis dan mistis. Ramalan-ramalan Joyoboyo yang telah terbukti antara lain: yang pertama, Murcani Sabdopalon Noyogenggong. Noyogenggong dan Sabdopalon adalah nama abdi dalam atau pembantu di kerajaan Majapahit. Murca berarti musnah, yang artinya Joyoboyo telah memprediksi runtuhnya Majapahit seiring hilangnya Noyogenggong dan Sabdopalon. Lalu yang kedua, semut ireng anak-anak sapi atau semut hitam beranak sapi, yang ditafsirkan bangsa Belanda, orang kulit putih, datang menjajah bangsa Indonesia, orang kulit hitam, karena Belanda yang berkulit putih menjajah Indonesia selama 350 tahun. Lalu yang ketiga, kebo nyabrang kali atau kerbau menyeberangi sungai, yang ditafsirkan Belanda sudah puas mengeruk kekayaan kita lalu pergi meninggalkan Indonesia, walaupun mereka pergi karena kalah perang yang membuat mereka harus pergi dari Indonesia. Lalu yang keempat, kejajah saumur jagung karo wong cebol kepalang, atau dijajah seumur jagung oleh orang cebol, yang diartikan Indonesia dijajah oleh Jepang yang hanya berlangsung 3,5 tahun. Lalu yang kelima, pitik tarung sak kandang atau ayam bertarung dalam satu kandang, yang ditafsirkan perang saudara pasca peristiwa gerakan 30 September 1965 PKI. Lalu yang keenam, kodok hijau ongkang-ongkang atau kata hijau duduk ongkang-ongkang kaki di panggung kekuasaan. Warna hijau identik dengan seragam militer, sehingga kemudian diterjemahkan militer berkuasa di era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Lalu yang ketujuh, tikus piti anoto baris atau tikus-tikus berbaris, yang kemudian ditafsirkan barisan rakyat dan mahasiswa melengsarkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 melalui gerakan reformasi. Ramalan Joyoboyo tentang orang yang akan membawa Indonesia pada kemakmuran memang sudah ada sejak lama. Hal ini karena Joyoboyo memerintah kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Notonegoro sendiri bukanlah nama seseorang, melainkan gabungan dari beberapa pemimpin yang sukses memimpin Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah dipimpin oleh 7 orang setelah kemerdekaan. Orang-orang yang telah memimpin Indonesia dengan ciri-ciri Notonegoro adalah: yang pertama, No dikaitkan dengan Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin sejak 1945 hingga 1967. Beliau yang lahir pada 6 Juni 1901 ini disebut sebagai Satrio Kinunjuro Murbowiseso. Lalu yang kedua, To sebagai Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia yang memimpin sejak 1967 hingga 1998. Beliau adalah Satrio Muktiwibowo Kesandung Sampat. Lalu yang ketiga, No adalah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden Indonesia ke-6. Siklus ini kembali lagi ke awal kata Notonegoro. SBY adalah Satrio Pinilih Hamboyong Pambukaning Gapuro gelar kloso tonpo nganglenggahi. Dari asumsi tersebut, ramalan Joyoboyo tidak memasukkan nama presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Dari lamanya pemimpin Indonesia yang termasuk dalam Notonegoro, mungkin lama jabatannya haruslah lebih dari 5 tahun atau 1 periode.
Maka dari itu ketiga presiden tersebut dianggap sebagai bunga-bunga transisi, karena pada pengejaan kata Noto Negoro yang memiliki dua panggilan kata, yaitu Noto dan Negoro, yang berarti menata negara. Maka dari itu setelah Presiden Soekarno dan Soeharto yang telah melengkapi kata Noto kemudian memiliki presiden yang tidak lengkap menjabat selama 5 tahun, mereka itulah yang dianggap sebagai jarak pemenggalan kata dari Noto dan Nogoro. Lalu bagaimana dengan Joko Widodo yang tidak memiliki nama yang berkaitan dengan Noto Negoro? Setelah ditelusuri ternyata Joko Widodo memiliki nama Mulyono ketika ia masih kecil. Berarti Joko Widodo dapat dihitung masuk ke dalam kata No seperti nama Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah inisial No, tentu kata selanjutnya adalah Go atau Ga yang diramalkan akan memimpin Indonesia. Adapun nama dengan kata Go atau Ga yaitu Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Uno. Karena dari hasil survei indikator politik, Ganjar Pranowo 11,8% berada di urutan kedua elektabilitas tertinggi setelah Prabowo Subianto 14,1%, menyusul Anies Baswedan 10,4%, Ridwan Kamil 7,7% dan Sandiaga Uno 6,0%. Selain nama-nama tersebut, ada pula mantan Panglima Angkatan Darat yang juga memiliki peluang maju dalam Pilpres 2024. Dia adalah Jenderal Gatot Nurmantio yang dapat masuk dalam ramalan Joyoboyo karena memiliki kata Go dalam namanya. Peluang mereka yang memiliki potongan kata Ga dan Go cukup besar mengingat bagaimana sepak terjang mereka, di mana Sandiaga Uno adalah calon wakil presiden tahun 2019 hingga 2024 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Walaupun kala itu dia kalah suara melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, namun saat ini dia diangkat jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini merupakan langkah besar untuk membuktikan bagaimana kinerjanya dalam pemerintahan. Selain itu, dia juga pengusaha yang sukses dengan usianya yang tergolong masih muda. Selanjutnya, Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur yang menjabat selama 2 periode dan memiliki peluang maju ke Pilpres 2024 karena masa jabatannya yang selesai tahun 2023. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, Ganjar berhasil memberikan banyak perubahan positif ke Jawa Tengah, membuat Ganjar Pranowo mengantongi banyak prestasi mengagumkan sebagai seorang gubernur. Tentu saja membuatnya cocok untuk dijadikan sebagai sosok inspiratif, terutama untuk kalian yang ingin terjun ke dunia politik atau pemerintahan. Dan terakhir yang masuk radar ramalan Joyoboyo adalah Gatot Nurmantio yang merupakan seorang jenderal yang dikenal tegas dalam kepemimpinannya. Dalam dunia militer, dia telah banyak mendapat penghargaan dalam kepemimpinannya. Walaupun prestasi kepemimpinan dalam militer bukan berarti tidak dapat memimpin pemerintahan, karena kita telah berkali-kali memiliki pemimpin dari militer yang membuat Indonesia dapat dikenal dunia. Gatot Nurmantio mulai dikenal banyak orang karena ketegasannya menyikapi isu tentang PKI yang merupakan partai terlarang. Hal ini tentu mendapat banyak dukungan dari masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak mau PKI bangkit lagi di Indonesia. Akankah ramalan Joyoboyo kembali terbukti dengan munculnya nama-nama yang berpeluang memimpin Indonesia dengan ciri-ciri ramalan tersebut? Kita hanya bisa berharap agar negara yang kita cintai menjadi negara yang maju. Walaupun tanpa ramalan, semua akan tetap berjalan pada takdir yang ditentukan. Dan janganlah kita mempercayai ramalan karena hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.